Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Faradila dari kelas 4D Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Keterkaitan Antara Bidang Pengetahuan Manajemen Proyek dan Kelompok Proses Proyek berdasarkan kerangka PMBOK. Pada bagian latar belakang ini dapat saya sampaikan bahwa manajemen proyek merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien. Jika pengelolaan proyek tidak berjalan dengan baik, hal ini bisa menyebabkan pemborosan sumber daya, keterlambatan penyelesaian, dan berdampak negatif pada pemangku kepentingan. Salah satu kerangka kerja yang banyak digunakan secara global dalam pengelolaan proyek adalah Project Management Body of Knowledge atau PMBOK. PMBOK menyediakan panduan terstruktur dalam manajemen proyek melalui 10 bidang pengetahuan dan 5 kelompok proses yang saling berkaitan. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan sebelumnya, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan proyek menggunakan PMBOK. Yang pertama, masih kurangnya pemahaman mengenai keterkaitan antara bidang pengetahuan dengan kelompok proses dalam kerangka PMBOK. Hal ini sering terjadi karena banyak yang hanya memahami bagian-bagian dari PMBOK secara terpisah tanpa memahami bagaimana hubungan antar elemen tersebut dalam siklus hidup proyek. Masalah yang kedua, proyek sering mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, dan konflik dengan pemangku kepentingan. Hal ini biasanya terjadi akibat manajemen proyek yang tidak terstruktur dan tidak memanfaatkan keterkaitan antara bidang pengetahuan dan kelompok proses secara maksimal. Yang ketiga, belum adanya kajian mendalam yang menjadi dasar penerapan keterkaitan ini dalam meningkatkan keberhasilan proyek, terutama dalam konteks pembelajaran, mahasiswa maupun penerapan di lapangan. Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar pembahasannya tetap terarah. Yang pertama, penelitian ini fokus pada analisis keterkaitan antara 10 bidang pengetahuan dan 5 kelompok proses dalam PMBOK. Jadi, penelitian ini tidak membahas keseluruhan isi PMBOK secara detail, tetapi lebih kepada hubungan antar bidang pengetahuan dan proses tersebut. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas implementasi teknis pada proyek tertentu. Artinya, saya tidak menggunakan studi kasus dari proyek nyata untuk diuji langsung, melainkan fokus pada konsep dan keterkaitannya. Dan yang ketiga, penelitian ini menggunakan studi literatur tanpa pengumpulan data lapangan. Karena itu, semua data dan informasi yang saya gunakan bersumber dari referensi resmi seperti PMBOK Guide, jurnal ilmiah, dan literatur terkait lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penelitian ini. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan keterkaitan antara bidang pengetahuan dan kelompok proses dalam kerangka PMBOK. Tujuan yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan struktur manajemen proyek yang terarah menggunakan PMBOK. Dan yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dan praktisi memahami penerapan PMBOK dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Ada pula beberapa manfaat dalam penelitian ini. Manfaat yang pertama adalah penelitian ini dapat memberikan referensi bagi mahasiswa dalam memahami bagaimana keterkaitan antara bidang pengetahuan dan kelompok proses dalam PMBOK. Manfaat yang kedua, penelitian ini dapat membantu praktisi dalam mengelola proyek secara lebih efektif dan efisien. Dan manfaat yang ketiga, penelitian ini dapat menjadi pedoman praktis untuk memastikan proyek dapat mencapai tujuan tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai dengan kualitas yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik studi pustaka karena penelitian ini bersifat analisis teratur dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Yang pertama, saya mengkaji PMBOK Guide edisi ke-6 dan ke-7 sebagai referensi utama untuk memahami secara mendalam mengenai 10 bidang pengetahuan dan 5 kelompok proses dalam manajemen proyek. Yang kedua, saya juga menggunakan jurnal nasional dan internasional yang terkait dengan manajemen proyek untuk mendukung analisis dan memastikan teori yang digunakan relevan dengan kondisi praktik di lapangan. Selanjutnya, saya membandingkan PMBOK dengan framework lain seperti PRINCE2 dan Agile Project Management. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana
kerja lain digunakan dalam manajemen proyek, sehingga dapat memperkuat pemahaman keterkaitan antara proses dan bidang pengetahuan. Dan terakhir, saya mengintensis literatur-literatur tersebut untuk menganalisis keterkaitan antara bidang pengetahuan dengan kelompok proses dalam PMBOK secara terstruktur. Pada tahap ini, saya menggunakan dua jenis diagram untuk membantu memvisualisasikan keterkaitan antara kelompok proses manajemen proyek dan bidang pengetahuan dalam PMBOK. Yang pertama adalah use case diagram. Diagram ini menggambarkan bagaimana seorang project manager berinteraksi dengan 5 kelompok proses utama, yaitu initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Masing-masing proses ini terhubung dengan bidang pengetahuan terkait seperti manajemen integrasi, manajemen ruang lingkup, manajemen waktu biaya, manajemen risiko, dan lainnya. Dengan diagram ini, kita dapat melihat secara jelas bagaimana peran project manager dalam mengelola setiap tahap proyek dengan menerapkan bidang pengetahuan tertentu agar proyek berjalan efektif. Yang kedua adalah activity diagram yang menunjukkan alur proyek secara keseluruhan, dimulai dari start, kemudian masuk ke tahap initiating untuk mendefinisikan proyek, lanjut ke planning untuk menyusun perencanaan, dilanjutkan dengan tahap executing untuk melaksanakan rencana, kemudian masuk ke monitoring dan controlling untuk mengawasi pelaksanaan, dan terakhir ke tahap closing untuk penutupan proyek. Kedua diagram ini membantu saya dalam memvisualisasikan hubungan antar proses dan bidang pengetahuan secara sistematis. Dalam penelitian ini, saya memilih menggunakan model pengembangan waterfall. Alasan yang pertama, model waterfall sesuai dengan alur tahapan dalam PMBOK karena sama-sama memiliki urutan proses yang terstruktur, mulai dari inisiasi hingga penutupan proyek. Alasan yang kedua, model ini memudahkan dokumentasi proses secara terstruktur, sehingga setiap tahap dapat dicatat dengan jelas untuk bahan evaluasi dan pemantauan selama proyek berjalan. Alasan yang ketiga, dengan menggunakan model waterfall dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan proyek karena setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Dan alasan yang terakhir, model ini cocok dengan studi literatur yang membutuhkan alur sistematis dalam analisis, sehingga penelitian saya dapat dilakukan dengan alur yang jelas dan mudah dipahami. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keterkaitan antara bidang pengetahuan dan kelompok proses dalam kerangka PMBOK menjadi faktor penting untuk memastikan manajemen proyek berjalan efektif dan efisien. Demikian pemaparan kesimpulan dari penelitian ini, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.